Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan untuk diri-diri kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan dari atas langit itu air yang penuh dengan berkah. Fa ambatna bihi, lalu kemudian kami tumbuhkan dengan air tersebut jannatin wa habbal hasid, dan kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut pohon-pohon dan juga biji-bijian yang bisa dipanen. Ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya air yang turun dari langit yang kita sebut dengan air hujan, ya Pak, lain air mancur Pak lah. Air hujan yang turun dari langit itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan air tersebut akan menjadikan, dan air itu memberikan keberkahan, akan menjadikan pohon-pohon itu menjadi tumbuh, serta biji-biji yang bisa dipanen itu pun juga akan tumbuh. Artinya kalau biji yang bisa dipanen, kalau kita ya beras. Maka Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau nggak ada hujan, beras itu nggak bisa tumbuh. Kalau nggak ada hujan, maka beras itu nggak akan bisa dipanen. Artinya kita akan menjadi orang yang kelaparan dengan sebab tidak adanya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya hujan itu airnya penuh berkah. Ada keberkahan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui air hujan tersebut. Dan air hujan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hujan hati manusia itu menjadi tenang. Dengan hujan hati manusia itu tidak akan lagi ada ketakutan dengan kekeringan. Tidak ada lagi ketakutan dalam hati mereka itu perkara-perkara buruk yang akan menimpa mereka. Ini idealnya seperti itu, Pak. Artinya dengan hujan. Maka yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan hujan ini kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita mikir-mikir Pak lah, kayaknya kita ini kalau lawan hujan tuh ya bersyukur sedikit-sedikit aja. Kadang-kadang bersyukur kita, tapi padahal Allah menyuruh untuk bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fatukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan Allah mengatakan, tidaklah kalian memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur, yang mengarahkan air hujan, awan hujan itu yang mengatur, yang mengarahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia turun ke bumi menjadi hujan, lalu dia akan menghidupkan bumi yang mati, tanah yang tandus, tanah yang gersang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di situ akan tumbuh tumbuhan yang banyak yang kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memakannya, dan juga binatang-binatang ternak kalian akan memakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yubsirun, tidakkah kalian melihat yang seperti itu? Maknanya, tidakkah kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu pelajaran buat kita, Pak. Yang namanya hujan itu mau seperti apapun kita bersyukur dengan datangnya hujan tersebut. Nah, ini yang kita kadang-kadang salah. Kita yang kadang-kadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hujan. Allah mengatakan apa? La in syakartum
la azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah. Ketika hujan itu dikatakan oleh Allah ma mubarak, air yang membawa berkah. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah tambah? Keberkahannya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar, kalian enggak syukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang Allah berikan tadi adalah hujan. Allah katakan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget kita, Pak. Kalau hari ini hujan, lalu yang muncul adalah bencana. Kalau hari ini hujan, lalu yang muncul adalah banjir di kampung-kampung kita, banjir di rumah-rumah kita. Kenapa jadi seperti itu? Bisa jadi kita kurang syukur. Karena Allah yang mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, kalau kamu tidak syukur kepada Allah, maka apa yang ada pada diri kalian itu akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah azab, menjadi sebuah bencana, menjadi sebuah siksaan buat diri-diri kita. Dan ini pelajaran buat kita, bahwasanya sejatinya kita ini kurang bersyukur. Sejatinya kita ini tidak terlalu memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan pada kita untuk bersyukur dengan semua kebesaran yang merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita. Dan berkaitan dengan hujan, itu adalah hak yang menjadi mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak bersyirikat dengan siapapun. Artinya hujan itu Allah yang menentukan. Banyaknya hujan itu Allah yang menentukan. Sedikitnya Allah yang menentukan. Bahkan Allah yang menentukan gak ada hujan sama sekali. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tidak ada satupun yang mampu untuk bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Mungkin kita ngomong, Pak. Hari ini kan ada orang yang bisa bikin hujan buatan. Bahkan ada pawang hujan lagi, Pak lah. Mahal loh, Pak, bayarannya pawang hujan itu. Hah? Hujan dipindahkannya, padahal ya ada terbukti juga ya kalau kehujanan juga orang yang menjadi pawang hujan ini tadi. Kan kita ngomong ada orang yang bisa membuat hujan buatan. Benar. Dengan kemampuan ilmu pengetahuan mereka ngerti seperti apa sih sebenarnya Allah menjadikan hujan itu. Lalu mereka tiru. Apakah orang yang membuat hujan itu bisa untuk menentukan, oh ini hujannya mau saya bikin jatuhnya di Masjid Mujahidin? Bisa, Pak. Kadang-kadang hendak hujannya di Banjar tapi hujannya di Sungkai, atau mau ulahnya kayaknya di Amuntai sana, hujannya ternyata di Balikpapan jadinya. Manusia cuma bisa bikin itunya saja, tapi dia tidak bisa menentukan di mana akan diturunkan hujan, seberapa besar hujan yang mereka turunkan, dan seberapa lama hujan itu diturunkan. Mereka nggak bisa menjalankannya. Mereka cuma bisa membikin atau meniru apa yang terjadi dalam hujan itu secara ilmu pengetahuan, tapi sedikit pun mereka tidak bisa menentukan kapan hujannya akan turun. Berapa banyak mereka yang melakukan hujan tadi, membikin hujan buatan, tapi gagal hujannya. Berapa biayanya kalau mau bikin hujan buatan? Kalau diulah buka puasa Senin Kemis, Pak, insya Allah sebulan cukup. Hasan sekali hujan itu aja. Makan nyaman berataan kita, cukup. Bayangkan. Nah terus kalau hujan biasa kita nggak syukur. Padahal itu sekali hujan itu dipikirkan gasan buka puasa di Masjid Mujahidin ini 1 bulan cukup kita. Ya kan? Karena yang dipakai pesawat, Pak. Lah bensinnya pesawat itu berapa? Tempat untuk nyewa landasannya berapa? Lalu bahan-bahan yang dipakainya berapa? Ilmuwan yang dibawanya berapa? Makan kambing kita Senin Kemisnya, Pak, puasa di sini, Pak. Bukan cuma makan bubur ayam, enggak, makan kambing kita saben Senin dan Kemis. Cuma untuk 1 kali hujan itu insya Allah cukup untuk kita buat yang seperti ini. Lah kalau kita sudah lihat itu begitu mahal, makanya kita diingatkan lagi oleh Allah. Afala yubsirun? Tidaklah kalian lihat? Tidak mau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang seperti itu? Ternyata manusia ketika ingin membuatnya mereka perlu biaya yang sangat banyak. Dan mereka tidak mampu juga untuk menjadikan hujan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan, karena Allah mengatakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Sesungguhnya yang punya ilmu tentang hari kiamat itu adalah Allah. Wa yunazzilul ghaits, dan dialah yang menurunkan hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mampu untuk menurunkan hujan atau mampu untuk menahan hujan, musyrik. Sudah tidak ada biaya, tidak ada perkataan lain, syirik yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah ini berkaitan dengan hujan yang kita
beberapa waktu ini selalu menerima kiriman hujan ya Pak. Ya kadang-kadang labat banar, kadang-kadang sedang, kadang-kadang gerimis. Ini tadi ulun tulak dari rumah pina gerimis tadi, makanya bejas hujan. Meskipun gerimis sedikit. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya hujan itu tidaklah seperti yang kita kira. Nabi mengatakan, "Ma min amin bi aktsara mataran min am." Tidaklah satu tahun itu hujannya lebih banyak daripada tahun yang lain. Walakinnallaha yusarrifuhu baina khalqihi haitsu yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempergantikan, yang mengatur di antara hamba-hambanya berkaitan dengan hujan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Lalu Nabi pun membaca ayat walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempergantikan, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Liyadzakkaru, supaya mereka bisa ingat, bisa ngambil pelajaran, bisa mengambil peringatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pergantikan tersebut. Artinya kok sekarang hujannya pina ekstrim, nanti suatu hari kok hujannya susah sekali, kok kurang hujan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kalian bisa mikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ambil pelajaran dengan datangnya hujan tersebut. Apa makna bahwasanya ma min amin bi aktsara matara min am? Hujan itu tidak lebih banyak, ya kan, dari satu tahun ke tahun yang lain. Dari hadis Nabi ini kita diberitahu Pak, bahwasanya jumlah hujan dalam satu tahun itu sama. Ndak kurang, ndak lebih. Satu tetes ndak lebih, satu tetes nggak kurang. Nah, mungkin pian tanya, kok kalau dikatakan sama, kok beda tahun ini terbanyak Pak lah daripada tahun semalam? Kok bisa? Maka ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya wa yustafadu minhu anna kimiyatal matari fi kulli amin wahidah. Sesungguhnya hujan itu jumlahnya hujan, airnya hujan itu setiap tahun itu sama, satu wahidah, lakin tasrifuhu yakhtalif, akan tetapi penyebarannya, pengaturannya yang berbeda-beda. Maksudnya Pak, hujan itu satu tahun sama, misalnya hujan itu satu tahun di seluruh dunia ini jumlahnya misalnya 1000 liter misalnya Pak lah, jumlahnya setiap tahun ya turunnya 1000 liter. Loh, tapi kenapa kok ada kadang-kadang di daerah sini hujannya banyak harinya, terkadang nanti di tahun yang lain hujannya sedikit. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas, Allah yang ngatur. Hujannya itu tetap 1000 liter setiap tahun, tapi tahun ini kita dapat jatah 200 liter, tahun muka 100 liter, tahun mukanya lagi 10 liter, tahun mukanya lagi mungkin dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hujan itu kata Nabi SAW setiap tahun gak akan bertambah banyak dan gak akan bertambah sedikit. Artinya jumlah hujan itu tetap. Nah, kita kan kadang-kadang mengatakan, oh ini hujannya ekstrim, hujannya terlalu banyak, curah hujan sangat tinggi misalnya. Apakah berarti hujan itu bertambah banyak tiap tahun? Tidak, kata Nabi SAW. Makanya Ibnu Mas'ud juga mengatakan bahwasanya kata Ibnu Mas'ud, hujan itu setiap tahun nggak ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit, ya kan? Walakinnallaha qasama hadhil arzaq, tapi Allah yang membaginya, kata Ibnu Mas'ud. Faja'alaha fis sama'i dunya. Lalu Allah menjadikan hujan itu di langit dunia, dan hujan yang turun itu setiap tahun fi kulli sanatin bikailin ma'lumin wa waznin ma'lum. Hujan itu setiap tahun, kata Ibnu Mas'ud, ukurannya sama, timbangannya juga sama, tidak akan berubah. Faham maksudnya Pak? Jadi hujan itu sama sebetulnya, nggak ada hujan lebih banyak tiap tahun tuh nggak ada. Tapi Allah yang ngatur. Akhirnya yang kita rasakan apa? Oh, di Banjarmasin tahun ini lebih banyak. Kalau Banjarmasin tahun ini lebih banyak, berarti ada di tempat lain yang akan kurang. Kalau di sini sedikit, berarti ada tempat lain yang akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah hujan itu jumlahnya pas, nggak nambah, nggak kurang. Seperti itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya. Nah, kita menganggap mungkin hujan beda-beda, tidak, sama kata Nabi. Jumlahnya setiap tahun itu sama, liternya itu sama, cuma beda-beda tempat untuk menurunkannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis juga,
lam yamna' qaumun zakata amwalihim illa muni'ul matara minas sama'i walaulal bahaim lam yumtiru, kata Nabi SAW. Dan tidaklah suatu kaum itu tidak mau bayar zakat harta mereka, bakhil, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kalau mengeluarkan zakatnya tidak pakai hitung-hitungan, cuma dikira-kira. Kalau sudah dikira-kira ini kebanyakan, banyak lebih atau banyak kurang, Pak? Banyak kurangnya, ya kan? Yamna'u zakata amwalihim, kata Nabi SAW, illa muni'ul matar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hujan itu tertahan untuk mereka. Walaulal bahaim, kata Nabi SAW, seandainya Allah itu enggak kasihan dengan binatang, bukan kasihan dengan kita, Pak, kasihan dengan binatang, kalian enggak bakal dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita menahan harta-harta zakat yang harus kita bayarkan. Nah, ini kenapa hujan itu bisa berbeda-beda? Berarti artinya ada kemaksiatan. Kenapa hujan dijadikan sedikit oleh Allah? Ada yang bermaksiat di kaum tersebut, ada yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan hujan itu kurang bagi diri-diri mereka. Nah, ini satu pelajaran yang disebutkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika hujan itu sebuah perkara yang dikatakan ada keberkahan di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya, tetapi berarti dia juga bisa menjadi sebuah adab, menjadi sebuah ancaman bagi kita. Maka dalam syariat Islam ini kita diajari, diatur berkaitan dengan masalah hujan ini, ada aturannya. Artinya apa, Pak? Kok diatur, Pak? Supaya tiap hujan kita dapat pahala. Jangan sampai tiap hujan kita dapat dosa. Hujannya pun kita akan menjadikan jadi ladang pahala buat kita. Bagaimana caranya? Ya ikuti aturan Nabi SAW. Nabi mengajarkan seperti apa, maka itu akan menjadi jalan pahala buat kita ketika kita mengikutinya. Apa yang dilakukan di dalam syariat ini yang diajarkan kepada kita berkaitan dengan hujan? Yang pertama, sebelum hujan turun itu biasanya apa, Pak? Ya, mendung, petir, ya. Kalau ya, petirnya apa? Dardor petir, ya kan? Nah, ini ketika petir itu muncul pun, maka kita ini diperintahkan atau disyariatkan untuk bisa menjadikan itu sebagai ladang pahala buat kita. Bagaimana? Nabi SAW ketika beliau itu mendengar petir atau melihat kilat, ya kan? Maka dikatakan kana Rasulullah SAW idza sami'a ar-ra'da was-sawa'iq qala. Nabi itu kalau lihat kilat, lihat petir, lihat guntur halilintar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adabik wa afina qabla dhalik. Wahai Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, janganlah engkau membinasakanku dengan amarahmu, dan janganlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau celakakan kami dengan azabmu. Wa afina qabla dhalik, dan selamatkan kami sebelum datang azab dan perkara yang akan mencelakakan diri kami. Kenapa kok sampai Nabi minta seperti itu, Pak? Karena ada kaum yang Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan kilat, yang Allah binasakan seluruh kampung itu dengan petir. Suara petir yang sangat-sangat menggelegar menjadikan satu kampung itu mati semua. Tidak ada satupun yang hidup. Tinggal rumah-rumah mereka saja yang ada, yang manusia di dalam rumah itu semuanya mati, menjadi adab bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita nggak nerima kayak itu, Pak, tapi bisa jadi atau berapa banyak orang yang terbakar gara-gara kena petir. Berapa banyak pohon yang roboh lalu merugikan manusia dengan sebab disambar petir. Maka itulah kata Nabi SAW, jangan jadikan petir ini jadi azab buat kita. Jangan jadikan petir ini bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hambanya. Tapi selamatkan kami sebelum semua itu terjadi. Artinya sebelum itu menjadi bala buat kita, maka kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita. Ini ketika dengar petir. Hujannya belum lagi, masih petir, ya Pak. Sudah diperintahkan untuk berdoa. Nah, kalau kita berdoa seperti itu, ya Allah, jangan jadikan ini sebagai azab. Wahai Allah, selamatkan kami sebelum ini menjadi azab. Dapat pahala, Pak. Gara-gara ngomong itu aja dapat pahala. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah petir biasanya ada awan-awan gelap.
Maka ketika awan gelap itu muncul, kita pun diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang harus kita lakukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Nabi itu kalau melihat mendung atau melihat angin, ada mendung yang gelap, Nabi itu terlihat di wajahnya sesuatu yang berbeda. Artinya wajah beliau ini jadi seperti nggak tenang kalau melihat mendung, ya kan? Lalu ditanya kepada Nabi SAW, faqalat ya Rasulullah, innan nasa idza ra'aul ghaima farihu raja'an an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu araftu fi wajhika al-karahah. Wahai Nabi, kata ibunda Aisyah, orang-orang itu kalau lihat mendung semuanya senang, karena mereka berharap dengan mendung tersebut datang hujan. Tapi Anda, wahai Nabi, kata ibunda Aisyah, Anda ini kalau melihat mendung justru kok mukanya kok seperti nggak senang, kata Rasul kata ibunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun mengatakan, ya Aisyah, ma yu'minuni ayyakuna fihi al-'adzab. Siapa yang menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam mendung yang gelap itu nggak ada azabnya Allah? Siapa yang jamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Udiba qaumun birrih wa qad ra'a qaumul adzab. Ada satu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang membawa mendung tadi, dan mereka melihat azab itu terjadi. Azab itu datang, mereka melihat. Siapa ini, Pak? Kaumnya siapa, Pak? Kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud itu dikatakan ketika awan gelap itu datang ke lembah-lembah mereka, mereka senang, ya kan? Apa kata mereka? Kata kaumnya Nabi Hud, hada aridun mumtiruna. Ini awan yang akan membawa hujan kepada kami. Sebentar lagi kita dapat hujan. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, itu bukan hujan. Itu awan yang di dalamnya ada azab yang menghancurkan keadaan mereka pada saat itu. Nah, inilah yang menjadikan Nabi SAW begitu takut. Artinya, siapa yang jamin nggak ada azab di situ? Hari ini kita lihat awan gelap misalnya, Pak. Siapa yang bisa menjamin nggak akan ada mara bahaya di dalam awan tersebut? Nggak terjadi sesuatu dengan awan tersebut. Siapa yang menjamin? Makanya Nabi SAW kalau melihat yang seperti itu, wajahnya selalu berubah. Wajah beliau SAW selalu dipenuhi dengan ketakutan. Ini yang dia lakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut sekali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kayak apa? Biasa aja ya, Pak. Sebentar lagi hujan dari kita. Sedia payung, sedia jas hujan. Tapi Nabi begitu takut. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar tahu bahwasanya Allah itu mampu untuk menjadikan azab itu dengan segala macam cara. Air yang begitu mengenakkan, yang segar dan segala macam, bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi azab. Kaumnya Nabi Nuh diazab dengan air. Api itu bahaya, Pak. Apalagi orang Banjar kalau ada api langsung tiang listrik tangtong ya kan, Pak. Pemadam kebakaran ini sudah kadang mengingat datang nih. Sampai kadang-kadang sampai di tempat kebakaran kadang-kadang nyemprot. Kenapa? Macet. Kebanyakan pemadamnya. Tapi dia jadi menyelamatkan. Ketika kita melihat kepada cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, api nggak jadi masalah dengan Nabi Ibrahim. Tapi air yang biasanya menjadikan kebaikan di dalam kaumnya Nabi Nuh, justru itu yang menjadi ancaman buat mereka. Nah, ini Allah bisa ngatur semuanya. Apapun yang Allah inginkan berkaitan dengan itu, Allah bisa menjadikannya kebaikan dan bisa menjadikannya sebagai azab untuk kita. Maka yang menjadi pelajaran buat kita ketika melihat yang semua ini, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi SAW. Berharap agar semua itu tidak menjadi keburukan bagi diri-diri kita. Setelah awan gelap ini, maka biasanya juga diiringi dengan angin yang kencang, angin ribut, angin apa, topan kah, tornado kah, atau angin apa. Yang kita tahu bahwasanya dengan angin itu berapa banyak kita melihat pada hari ini, pada masa-masa kita ini, berapa banyak kita melihat adanya angin yang menghancurkan satu kota, dihancurkan dengan angin. Pohon-pohon tercabut, genteng-genteng, rumah-rumah ikut terbang dengan angin saja.
Makanya kalau ada angin yang keras, Nabi SAW pun itu juga seperti itu. Beliau terlihat dari wajahnya itu seperti ketakutan. Makanya beliau mengajarkan kepada kita, kalau lihat angin, maka berdoalah, kata Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadihir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Wahai Allah, kami meminta kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan dari apa yang berada di dalam angin dan kebaikan daripada yang engkau perintahkan. Artinya angin ini diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan apa? Mau menghancurkan, mau apa? Tinggal Allah perintahkan pada angin. Lalu kita mengatakan, kita meminta kepada Allah agar yang diperintahkan Allah itu kebaikan untuk angin tersebut. Lalu kita juga mengatakan, wa na'udzubika min syarri hadihir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Dan kami juga berlindung kepadamu, wahai Allah, dari kejelekan angin ini dan kejelekan yang ada di dalam angin tersebut. Dan kejelekan, kata Nabi SAW, yang ada dalam perintah untuk angin tersebut. Kalau dia diperintahkan untuk menghancurkan, maka kita berlindung, jangan sampai kita masuk kepada kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Nah, ini berkaitan muqaddimahnya hujan itu seperti itu, Pak. Nah, semuanya isinya ajaran baik. Semuanya isinya adalah perkara yang menjadikan kita ini hanya berharap keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita ikuti, dapat pahala. Kita ikut yang seperti itu, kita langsung dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika hujan itu turun, maka yang kita ucapkan, hafal berataan enggak, Pak? Allahumma sayyiban nafi'a. Wahai Allah, berikan kepada kami ini hujan yang membawa manfaat. Kenapa membawa manfaat yang kita minta? Karena kita tahu bahwasanya Allah bisa menjadikan hujan itu tidak lagi jadi bermanfaat buat kita. Hujan menjadi azab buat kita. Hujan menjadi perusak bagi diri kita. Allah bisa menjadikannya. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Allah, berikan kepada kami ini hujan yang akan membawa manfaat bagi diri-diri kita. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi, Pak, hujannya nggak manfaat. Hujannya jadi banjir. Hujannya jadi rumah-rumah kita bocoran semuanyaan ya. Kalau saking gancangnya hujan, kelatukan di atas atap, bocor semuanyaan rumah. Pokoknya hujannya nggak bawa kebaikan. Makanya kita disuruh minta, Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Allah, berikan kepada kami ini hujan yang membawa manfaat. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hujan. Artinya sebelum hujan, ya kan, mukodimahnya, bahkan saat hujan itu turun, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan doa-doa yang seperti disebutkan tadi di atas. Lalu ada doa yang lain juga disunnahkan ketika inda nuzulil matar, ketika turun hujan itu disunnahkan kita mengatakan ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rih kalau hari itu penuh angin, wal ghaim, dan juga dengan mendung, maka terlihat di wajah beliau wa aqbala wa adbara, lalu beliau itu model apa, Pak? Keluar masuk di rumah itu tidak tenang. Nabi itu gelisah kesana kemari di rumah ini. Aqbala wa adbar, kata Ibunda Aisyah, faida matarat, ya kan, ketika angin langit itu menurunkan hujan, maka Nabi SAW itu pun menjadi senang. Wa dhahaba dzalika anhu, lalu kemudian rasa gelisahnya itu menjadi hilang, dan beliau mengatakan inni khasyitu an yakuna adzaban sallata ala ummati, aku takut kalau yang tadi itu akan menjadi azab yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ummati. Wa yaqulu idza ra'al matar rahmah, kata Nabi. Kalau ada hujan turun itu Nabi mengatakan rahmat, ini rahmat Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran, Pak, buat kita, Pak, bahwasanya ketika hujan selain mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah, ya kan, juga mengatakan sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sunnah yang diajarkan. Sunnah yang lain, setelah turun hujan, kalau tadi kan waktu hujan, Pak,
Sekarang setelah turunnya hujan, tadi hujan, setelah selesai hujan apa ada pelajaran lagi? Ada lagi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sahabat mengatakan shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'i kanat minal lailah. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Hudaybiyah, akan masuk ke dalam kota Mekah. Di salat di tempat yang namanya Hudaybiyah tersebut. Salatnya adalah salat subuh, dan salat subuh pada saat itu baru selesai hujan. Artinya malamnya hujan, lalu salat subuh mereka setelah malamnya itu terjadi hujan. Setelah salat, falamman sarafa aqbala 'alan nasi faqal. Setelah Nabi selesai salat subuh, lalu Nabi menghadap kepada jamaah, menghadap kepada makmum, lalu beliau mengatakan, hal tadruna mada qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah? Berkaitan dengan hujan ini tadi loh. Tahu kalian apa yang Allah katakan berkaitan dengan hujan? Maka qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lah yang tahu apa yang dikatakan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, qala, Allah berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini setelah turun hujan ini, kata Nabi, hambaku terbagi dua. Ada yang beriman dan ada yang kafir dengan sebab hujan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang mengatakan bahwasanya hujan ini karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kami diberikan hujan dengan sebab karunia Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepadaku, kata Allah, dan kufur kepada bintang. Tapi barang siapa yang mengatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man qala binaui kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Tapi orang yang mengatakan hujan ini dengan sebab angin ini, bintang ini, dan segala macam, maka orang yang mengatakan itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, orang itu kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pak? Bahwasanya mau seperti apapun hujan itu, dia datangnya dari Allah. Mau ada bintang apapun, gak ada urusan dengan hujan. Kita ini diceritai oleh orang-orang barat, kalau muncul bintang ini berarti tandanya hujan. Kalau ada rasi bintang apa, ada Pak di buku-buku, kada ingat lagi, ulun kelelawasan sudah bukunya itu, buku SMP kah, buku tentang geografi kalau tidak salah, ya Pak, bujur lah Pak, geografi kalau tentang pokoknya urusan bintang-bintang. Nah, itu kayaknya ada, kalau bintang ini tandanya hujan, kalau bintang kayak ini itu tandanya seperti ini, tandanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang percaya dengan itu kafir kepadaku dan dia beriman dengan bintang. Artinya syirik, Pak, mengatakan yang seperti itu. Hujan datangnya dari Allah, nggak ada satupun yang berserikat dengan Allah di dalam urusan menurunkan hujan. Hari ini di masyarakat kita masih banyak yang percaya dengan hal-hal klinik yang berkaitan dengan hujan. Oh, ketika muncul bintang ini hujan. Sedangkan kita hari ini nggak ingin hujan. Kenapa? Soalnya ada pengantin di rumah kita. Terus apa yang harus dilakukan? Ambil lidi, terus dibari lombok, terus ditancapkan di muka rumah. Supaya apa? Supaya malaikat bawa hujannya kepedesan. Enggak, Pak. Enggak ada urusan dengan lombok ini tadi. Kan seperti itu. Bahkan ada yang mohon maaf yang lebih ekstrim lagi di daerah mana? Mohon maaf, celana dalamnya disuruh lempar ke atas genteng. Di sini ada juga, Pak. Nah, celana dalamnya disuruh ngelempar ke atas genteng. Untuk apa? Supaya menahan hujan. Kenapa dia berpercaya? Kalau Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, Pak, masih ada ilmu pengetahuannya sedikit ya, Pak. Yang percaya bahwasanya bintang ini bisa mendatangkan hujan, itu kata Allah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Lah kalau lawan celana dalam ini kayak apa, Pak? Memberi supan ya kalau. Beriman kepada bintang-bintang besar, bagus, cantik bintang itu. Ya kan? Itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini lawan selawar dalam, berimannya bisa mengatur urusan hujan. Wal'iyadzubillah. Dan ini banyak di masyarakat kita dan terus secara turun temurun ini diajarkan.
Sehingga banyak di antara manusia itu yang masih percaya bahwasanya semua ini dengan sebab yang seperti itu, padahal tidak. Hujan itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Allah bisa menurunkan hujan kada pakai bemendung-mendungan. Pian menjadi saksi panas menggelantang tapi ada hujan. Dan ini mematahkan bahwasanya hujan itu harus mendung dulu, ndak. Panas Pak ini Pak, panas, kita kepanasan. Hujan kemudian, setumat hujannya ampih. Ujarnya kan kalau hujan pakai mendung dulu itu ujar kita, tapi Allah yang ngatur hujan, terserah Allah. Mau pakai panas dulu, mau gak ada pakai mendung, mau pakai mendung, mau mendung sedikit, mau mendung banyak, tidak ada urusan. Allah menginginkan hujan, hujan. Maka kita punya keyakinan hujan ini kayak apapun modelnya, dia yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah menjadikan ada sebab-sebab yang akan menjadikan hujan itu turun. Kita mungkin belajar karena panas, airnya naik, menguap, bergumpal dan segala macam. Itu sebab, dan sebab tidak harus mengikat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diikat dengan sebab, Pak. Sebagai contoh, pian kalau mau punya anak caranya kayak apa? Harus kawin dulu kan? Itu kan kita yang seperti itu, Pak. Tapi kalau Allah mau, kada berkawin-kawinan bayi si anak. Bujur enggak, Pak? Sayyidah Maryam alaihassalam tidak pakai kawin. Itu kita yang terikat dengan sebab. Allah tidak terikat dengan sebab. Orang dibakar akan terbakar, itu kita. Tapi Allah tidak terikat dengan itu. Dia inginkan Ibrahim selamat dengan api, bisa. Jadi nggak jadi ukuran. Yang semua itu sebab-sebab itu nggak jadi patokan. Itu secara umum seperti itu. Tapi dia tidak mengikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikat Allah ketika Allah ingin melakukan sesuatu. Ya, contohnya tadi, Allah ingin lahir dari Maryam, seorang anak. Kalau menurut sebab manusia, Maryam harus menikah dulu. Tapi Allah nggak menginginkan itu. Dan dia bisa untuk jadi punya anak. Nah ini salah satu yang harus kita pahami. Bahwasanya untuk mengikatkan keyakinan kita bahwasanya hujan itu benar-benar datang dari Allah. Nggak ada urusan sedikit pun dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ayyakshifal insanu syai'an min badanih liyusibahul matar. Kalau hujan itu fafihil barakah. Kalau hujan turun, manusia itu atau orang-orang itu disunahkan, hujan pertama kali, Pak, hujan yang pertama kali, orang itu disunahkan untuk berhujan, mengenakan badannya atau sebagian dari badannya ini dengan air hujan. Ya mudahnya kalau bahasa kita berhujan. Ya meskipun berhujannya kadang kayak kakanakan bahari kada juga ya kalau Pak. Pokoknya terkena hujan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau ulun membayangkan kayak pian-pian ini terus berhujan, dia kan jarang. Ini bahari lagi halus kada pernah ada hujan ya kan. Ya Pak. Kalau masih muda mungkin tidak apa-apa. Ini kalau yang sudah tua-tua berhujan jarang, ini kosret ini kai ini ya kan. Tapi mengenakan badan kita dengan hujan sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, yaqulullahu ta'ala wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan Allah menurunkan air dari langit itu air yang membawa keberkahan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, dikatakan asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami mendapatkan hujan ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba hujan. Qala fahasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyingkapkan sedikit bajunya seperti ini supaya apa? Supaya kulit beliau itu terkena hujan. Jadi dikenakan hujan. Kalau usah dibuka baju misalnya kada, dikenakan misalnya entah tangan kita atau baju kita atau apa, kita buka sedikit baju kena pundak kita hujannya. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Wahai Nabi, kenapa Anda berhujan? Ya kan? Kenapa Anda kok mengenakan badan Anda ini dengan hujan? Maka kata Nabi, qala li'annahu hadithu ahdin bi Rabbihi ta'ala. Ini hujan baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan yang turun itu Pak, artinya dia baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si hujan ini tadi. Makanya Nabi SAW mengenakan ke badan beliau agar ikut mendapatkan keberkahan, karena Allah yang mengatakan air hujan yang turun itu penuh dengan yang namanya keberkahan. Ini salah satu sunnah yang diajarkan berkaitan dengan hujan.
Ada yang biasa berhujan ya Pak? Yang sudah tuha-tuhain lah. Garing Ustaz kayaknya Ustaz. Enggak. Kalau hujan enggak bisa bikin sakit, enggak bisa. Karena hujan itu kata Allah air penuh berkah. Enggak mungkin orang dapat berkah terus garing, enggak ada mungkin. Ya kan? Yang garing itu ya kebujuran aja Pak. Penyakitnya itu lain, urusan hujan itu lain. Ya mungkin ada perkara-perkara lain yang ada pada badan kita dan kebujuran aja. Habis berhujan garing. Soalnya ada orang yang berhujan saben hari kada begaringan, ya kan? Begitu inya disuruh istirahat di rumah, garing inya Pak. Mosok terus mau dibilang istirahat ini bikin garing. Ada kalau pian mungkin pernah merasakan yang biasa kerjanya di luar atau kerjanya keras, orang yang sibuk terus, ya kan? Kalau di rumah kayak apa biasanya Pak? Garing. Berarti masa mau dibilang kalau tinggal di rumah itu bikin sakit? Ya enggak juga. Atau kalau keluar rumah itu bikin sakit? Enggak juga. Ya itu semua kebujuran aja. Kebetulan saatnya bersamaan. Maka ini kata Nabi SAW atau yang dilakukan oleh Nabi, bahwasanya hujan yang ada itu mendatangkan keberkahan. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ini mengeluarkan barang-barang mereka. Barang-barang yang ada di rumah itu dikenakan hujan. Untuk apa? Supaya ikut juga kena keberkahan. Barangnya dikeluarkan. Tapi pian ya jangan mengeluarkan TV misalnya Pak. Pian keluarkan itu mencari perkara itu Pak. Ya barang-barang. Mereka itu kalau zaman dulu kan barang-barangnya seperti disebutkan dalam riwayat itu seperti pelana, ya kan, seperti apa piring-piring mereka, panci-panci mereka, seperti kendi-kendi mereka itu dikeluarkan untuk dikenakan air hujan. Ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan. Nah kalau kita ya jangan TV dihujanakan, HP dihujanakan, ya kan, semuanyaan AC dicabut dihujanakan ya. Tuntung hujannya tekor banyak kita Pak, tukang servisnya nang ketujuh. Nah ini satu hal yang menjadi sunnah bagi diri kita untuk mengikuti Nabi. Makanya tadi kan saya katakan hujan ini akan bisa mendatangkan pahala. Banyak pahala yang akan kita dapatkan di dalam urusan hujan saja. Kemudian yang berikutnya, masih ada waktu Pak? Berapa menit? 5 menit. Yang berikutnya wistahabud du'a indal matar, juga disebutkan ada doa-doa yang diucapkan di dalam hujan ini. Nabi SAW mengatakan sebagai doa yang mustajab. Artinya hujan itu salah satu waktu di mana doa itu diijabah dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini Pak, kalau melihat satu waktu atau satu tempat yang mustajab dalam berdoa, kan berabut kita ke situ. Nabi mengatakan antara rumahku dan mimbarku itu taman-taman surga, ya kan, terus masuk kita rebutan, kita bekajal masuk ke situ. Untuk apa? Supaya kawa berdoa, ya kan. Wah, doa di situ bagus, artinya menginginkan kebaikan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala pian nggak perlu berangkat ke Mekah, nggak perlu repot-repot lagi. Ini musimnya, saat ini musimnya doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan utlubu istijabatad du'ai inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salah wa nuzulil ghaith. Cari, kata Nabi SAW, saat dimana doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Inda iltiqa'il juyush, kalau pasukan dan pasukan itu bertemu, perang, ketemu pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin, itu saatnya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pian kalau lihat di dalam perang Badar yang pasukan kaum muslimin dengan orang kafir ini sama sekali nggak seimbang, artinya jauh tidak berimbang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi itu terus berdoa sampai surbannya jatuh, dibetulkan oleh Abu Bakar. Jatuh lagi surbannya ini, dibujurakan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena Nabi terus berdoa pada saat musuh ini bertemu dengan kaum muslimin. Kenapa? Karena saat itulah doa-doa menjadi mustajab. Yang kedua kapan? Kata Nabi SAW, ketika iqamah sholat, ketika sholat akan didirikan. Dan yang ketiga, wa nuzulil ghaith, ketika hujan itu turun. Itu jadi tempat kita mudah untuk diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar kita kada keluar rumah, ya kan Pak, hujan lebat tetap jadi pahala.
Berdoa itu mau dikabulkan, mau nggak dikabulkan tetap dapat pahala. Pian mengatakan, ya Allah berikan ulun apa misalnya, ya terserah pian misalnya, ya Allah jadikan ulun kawan nukar nasi padang misalnya kayak itu. Terus nggak keturutan beli nasi padang, ya kan Pak? Belinya nasi kuning misalnya. Doa kita itu pun itu dapat pahala. Pian mengucapkan doa, belum nasi padangnya nggak usah dikisahkan dulu ya Pak. Nasi padangnya nggak usah diceritakan dulu. Omongan pian, ya Allah jadikan saya bisa beli nasi padang, itu dapat pahala. Kenapa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, doa itu ibadah kata Nabi. Artinya kalau kita mengatakan, ya Allah jadikan saya bisa beli nasi padang, itu kita sudah ibadah kepada Allah. Belum dikabulkan sudah dapat pahala. Apalagi kayaknya dapat nasi padang bujuran ya, nah tambah double pahalanya ini. Pahala dunia dan pahala akhirat. Makanya hujan itu jadi salah satu tempat. Jadi kita yang hari ini punya apapun masalah kita, apapun keluhan kita, apapun yang menjadi unek-unek dalam diri kita, dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita, urusan anak-anak kita, urusan ekonomi kita, semuanya, apapun itu. Maka ketika turun hujan, jadikan itu sebagai suatu kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa-doa hambanya. Dikatakan ad-du'a la yuraddu inda wa tahtil matar. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di bawah turunnya hujan. Nah, ini jadi pelajaran buat kita, Pak. Jadi pengingat lagi buat kita bahwasanya hujan yang hari ini sampai ada ramalan cuacanya, hujannya sampai bulan apa aja, Pak? Enggak, saya bacanya bukan itu, malah sampai bulan Juni hujannya. Ya, sampai pertengahan tahun. Artinya, nah, manusia dulu bilangnya kayak Pak, musim hujan itu pokoknya kalau ulun sekolah dulu diajari lawan guru, kalau yang ada berbernya itu musim hujan. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Nah, itu musim hujan. April itu musim kemarau. Itu bahari, Pak. Kehendak kita kayak itu. Hari ini terserah Allah mau dijadikan hendak diulahnya panas gini bisa. Ya kan? Berapa kali kita mendapati sudah masuk bulan September kada turun hujan. Ya kan? Oktober kada turun hujan, hanya November turun hujan. April yang harusnya kemarau, kita tetap kehujanan. Nah, artinya apa? Nah, itu harus menyadarkan kita bahwasanya ilmu pengetahuan yang menetapkan hujan seperti ini tidak. Hujan datangnya dari Allah. Allah nggak bisa diikat dengan sebab. Nah, ini kira-kira menjadikan kita bisa mengambil kebaikan dengan turunnya hujan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berlindung kepada Allah agar hujan yang datang ini tidak menjadi bencana untuk diri-diri kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.